Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika tentang bab. Ini ada babnya aja nih. Cahaya dan optika. Kelas 10 semester 2 ada cahaya, suhu dan kalor, listrik dinamis, gelombang elektromagnetik. Kelas 10 semester 2. Mana kok ini? Bingung babnya itu apa aja ya? Kalau usaha dan energi udah pasti. Impuls dan momentum udah teman-teman. Udah. Oh berarti sekarang nih teman-teman nih pada semester 2 berarti apa kelas 11 ininya masuk materinya. Kalau impuls dan momentum udah belajar kelas 11 saja kita pakai termo nih. Sekarang kita bahas termodinamika sekalian sama yang kelas 11. Tapi kelas 11 di sini belum hadir ya? Belum hadir. Kemana nih Raffi? Coba saya cek dulu ya, Raffi kemana? Apa udah sekolah offline? Sekarang. Belum. Dia ada kegiatan, Kak? Oke, kelas 11 setelah itu DAFA ya, nggak ada. Udah kita lanjut aja, kita belajar namanya tadi teori gas ideal. Jadi kita gabung kayak sama kelas 11. Nah, teman-teman ini kalau udah masuk tadi thermal, itu tuh selanjutnya itu teori kinetik gas. Jadi ya, jadi teman-teman sekarang udah di posisinya udah masuk kelas 11, materi kelas 11. Soalnya tadi yang bab terakhir dari kelas 10 aja itu impuls dan momentum. Jadi kan kelas 10 itu belajar tentang gerak ya teman-teman. Gerak parabola, gerak GLB, GLBB kayak gitu kan. Ada gerak jet bebas. Pokoknya tentang gerak, gaya-gaya dan gerak, hukum gravitasi, usaha dan energi. Nah itu kan masih dasar ya, maksudnya masih bukan masih dasar, maksudnya dinamika ya, dinamika mekanika gitu kan. Kalau kelas 11 itu masih ada dinamikanya di awal semester, ada statis, hukum Pascal tuh. Terus selanjutnya di dinamika di awal semester, di tengah-tengah semester apa di akhir semester 1 itu ada fluida statis dinamis. Nah, dan kalau bisa masuk dia suhu dan kalor dan termometer. Nah, itu. Terus selanjutnya ada teori kinetik gas. Nah, ini baru masuk ke termonya, termodinamika, suhu, kalor, termometer, teori kinetik gas, termodinamika itu sub dalam fisika itu termodinamika. Terus ada gelombang nanti kelas 11, gelombang, belajar gelombang. Terus kelas 12 itu tentang mistik. Gitu kan. Nah, kalau buku Cambridge yang Rio Abi kirim ke aku, itu kirim saya, itu jadi satu buku itu buat sampai kelas 12 kayaknya. Jadinya teman-teman tuh udah masuk ke blok 2, ke blok thermal. Nah, tapi itu kan thermal tuh harusnya kelas ini 11. Nah, ya udah sekarang berarti teori kinetik gas. Nah, sekarang teori kinetik gas, teman-teman coba ya kita poin teori kinetik gas. Oh ya, kalau teman-teman nggak ada yang request, ini beneran ya teori kinetik gas. Kalau teman-teman misalnya ada tugas, request aja ya teman-teman. Kinetik gas. Nah, ini share screen. Oke, nah ini teori kinetik gas. Nah, ya. Kita pakai PPT yang mana ya?
Kenapa nggak ada? Tadi teman-teman nyari dulu nih mana cari kinetika. Mana ya? Ada. Kita cari dulu ya. Ya udah pakai paketin aja deh. Oke, di sini teori kinetik gas itu apa? Jadi kan teori kinetik gerak gas. Nah, biasanya teori kinetik gas itu kita ada di bab kasus ini kita masuknya dia itu gas yang harus ideal. Baru kita bisa menemukan persamaan-persamaan yang tidak sesulit yang tidak ideal gitu kan. Jadi kalau gas itu ideal, persamaannya itu jadi lebih mudah kan gitu. Gas ideal itu gimana teman-teman? Gas ideal itu jadi di sini lihat di sini ada gas ideal itu jadi dia tidak tersentuh dengan lingkungan. Dia terdalam di dalam sistem. Misalnya sistemnya itu ini sekarang piston ya ini teman-teman. Nah, ini piston ini. Nah, ini namanya gas ideal yang di dalam piston. Jadi gas ini tidak akan mengalami perubahan apa namanya? Volume berubah. Apa yang namanya ya? Tidak bertambah atau tidak berkurang gitu, material. Apa namanya itu? Pokoknya dia tidak nyatu dengan lingkungan. Beda dengan misalnya teman-teman naruh kotak gini di sini ada gas, nggak ada tutupnya. Itu namanya bukan gas ideal. Oke. Ciri-ciri gas ideal apa? Saya cari dulu. Ciri-ciri gas ideal itu gas ideal kecepatannya tetap dan arah sembarang. Gas itu jadi dalam sistem atau dalam kotak gitu misalnya dalam piston itu kecepatannya tetap. Terus masing-masing partikel bergerak dalam garis lurus dan geraknya dipengaruhi oleh tumbukan dengan dinding wadah. Jadi di sini teman-teman gas ideal itu ini kita misalnya ini udara itu ternyata ada partikelnya. Kita tidak tinggal di ruang hampa. Ruang hampa itu apa? Ruang hampa itu ini luar angkasa. Jadi luar angkasa itu kan ada partikel tapi dikit sekali sampai kayak bisa dianggap nggak ada gitu. Partikel kecil-kecil ada tapi sedikit sekali sampai dianggap tidak ada. Dan tekanan di luar angkasa itu berapa? Hampir tidak ada tekanannya. Akannya apa namanya? Komet bukan komet. Kalau kita nembak peluru di luar angkasa misalnya gitu. Nah, peluru itu tidak akan mengalami perlambatan. Secara tidak langsung dia tidak akan terkena gesek udara misalnya gaya apa? Percepatan gesek udara kan, gaya gesek udara. Terus tidak ada gaya gravitasi bumi. Jadi, kalau kita belajar tentang ini dulu ruang hampa. Kalau kita mana ya kita gambar aja. Ini pengetahuan umum aja teman-teman. Nah, ini pengetahuan umum aja teman-teman. Ini kalau teman-teman ada di atas bumi, ini bumi misalnya. Nah ini teman-teman udah di luar atmosfernya, misalnya di sini. Tapi masih tertarik dengan gaya gravitasi sedikit. Nah, nanti kalau teman-teman nembak peluru, ini pelurunya akan muter. Nah, nggak bakal berhenti pelurunya sampai kena
si penembaknya itu lagi. Jadi lucu kan ya teman-teman. Kalau teman-teman nembak di luar angkasa di atas bumi gitu, nembak. Nah, peluru ini kan bakal ketarik dengan gaya gravitasi ya teman-teman. Di sini ada gaya sentripetal, gaya sentrifugal, ada percepatan apa sentrifugal kayak gitu sentripetal. Nah, ini nanti ketembak bakal pelurunya kan kena si penembaknya lagi. Kalau tidak ada permukaan tinggi atau gunung-gunung yang tinggi gitu di apa namanya di bumi itu, nah itu akan kena ke si penembak lagi. Nah itu artinya ruang hampa. Ruang hampa itu jadi tekanannya 0, mendekati 0 atm. Oke, kita balik lagi ke sini ke gas ideal. Jadi di gas ideal ini, teori kinetik gas, kita perlu tahu tentang 3 properti ini. 3 satuan, 3 besaran ini maksudnya, 3 besaran ini. Yang pertama, tekanan. Teman-teman tahu tekanan? Tekanan. Teman-teman tahu tekanan. Kedua, volume. Ketiga, suhu. Selanjutnya ada besaran lain, berarti cuma 3. Tapi ini yang utama ini ada besaran misalnya kecepatan, terus ada mol. Mol itu bukan besaran ya, bukan besaran fisis. Apa? Ya, ada kecepatan, ada energi kinetik, ada tumbukan. Tumbukan tuh P kecil tuh. Ini kan P besar kan tekanan. Ada tumbukan. Terus ada ya. Ini 3 komponen pengikutnya. Nah, ini 3 komponen utama: tekanan, volume, suhu. Jadi di sini disebutkan di sini ada 3 pertemuan, 2 penemuan, terus satunya nanti dicampur, digabungkan gitu kan. Di sini yang pertama ada Boyle. Boyle itu menyatakan bahwa, kelihatan nggak teman-teman? Jika suhu berada dalam benda tertutup, tidak bocor, dijaga tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Teman-teman tahu kalau berbanding terbalik berarti gimana? Tekanan berbanding terbalik, kalau tandanya gini, volume. Kalau secara matematis begini, tekanan sama dengan 1 per volume. Bukan sama dengan, apa ya namanya? Nah, kalau begini, ini kalau V-nya volumenya pindah ke kiri, ruas kiri, maka V sama dengan konstan. Nah, ini kan V sama dengan tetap. Maksudnya apa? Kalau ini P-nya sebesar ya, teman-teman. Ini bukan P kecil harusnya, tekanan P besar. Kalau jika volumenya bertambah, artinya apa? Tekanan ini akan, ayo jawab teman-teman. Di hukum Boyle kita tahu tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, kalau volumenya ini bertambah, maka tekanannya akan berkurang mungkin, Kak? Ya, betul. Karena ini tetap, misalnya ya kita matematiskan aja ya, kita contohkan dengan angka. Angkanya misalnya gini. Awalnya tekanannya 2 Pascal, ininya 3 meter kubik volumenya. Ya, 3 meter kubik. Tekanan 2 Pascal, 3 meter kubik. Ya. Ininya berarti misalnya konstan 6 ya, misalnya. Ini bukan gini tapi ini kan tetap, maksudnya tetap itu nanti 6-nya bakal tetap terus jadi 6 gitu. Walaupun yang kirinya ini kita ubah variabelnya, kita ubah angkanya, nilainya. Misalnya volumenya bertambah jadi 5, enggak jadi 5, jadi 6. Ini kan konstan, karena ini konstan berarti kita taruh 6 terus, nggak boleh berubah. Nah, apa konsekuensi dari ini? Bahwa berarti tekanannya ini bakal mengurang jadi 1.
Nah, seimbang jadinya persamaannya itu. Ini boiler, boiler. Ingat boiler. Nah, selanjutnya hukum Charles Gay-Lussac. Ini dua orang teman-teman, Charles dan Gay-Lussac. Mereka menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada di dalam bejana tertutup tidak bocor, ya berarti tekanan gas ideal kan, berarti tidak bocor, dijaga tetap. Ini artinya apa? Jika tekanan gas, ini artinya gas ideal, tertutup, tidak bocor, dan dijaga tetap. Volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Di sini tekanan gasnya dan volumenya tekanan dan ruang dalam tabungnya itu, dalam itunya gasnya nggak boleh bocor, dan tekanannya juga tetap nih, tekanan tetap, P tetap, tekanannya tetap, tidak diotak-atik. Jadi yang diotak-atik oleh Charles dan Gay-Lussac yaitu suhu, dan lihat nanti volumenya. Contohnya teman-teman pernah lihat ini enggak? Apa ini? Suhu, volume. Bang tahu. Nanti kita cek tahu. Jadi biasanya alat praktikumnya tuh, alatnya ini. Jadi kayak tekanan tertutup, tekanan lagi, ruang tertutup gini. Terus di sini ada termometer, dan volumenya gimana ya coba? Oke, ini skip aja. Nah, gini jadinya, berbanding volume sebanding. Jadi kalau di matematis seperti ini, volume sebanding dengan suhunya. Nah, kalau ini pindah ruas, maka jadi V per T kan, V per T konstan. Jadi V per T konstan. Tetap, V per T tetap. Nah, selanjutnya di sini mereka menggabungkan tuh dua persamaan tadi, persamaan Boyle, Gay-Lussac. Jadi PV per T sama dengan tetap. Ini ya, digabungin aja dengan penghubungnya V. Ini kan ada V, jadi PV per T gitu kan. Selanjutnya, jadi teman-teman tahu contohnya gimana teman-teman? Misalnya teman-teman kalau niup balon ya, artinya apa niup balon? Bentar. Enggak. Kalau teman-teman di ruang sempit, teman-teman akan merasa tertekan nggak? Di orang yang banyak, ruangnya sempit, teman-teman akan merasa tertekan kan? Nah itu. Jadi kalau volumenya sempit, tekanannya tinggi. Kalau tempatnya luas, tempatnya volumenya gede, nggak usah tertekan kan? Jadinya tekanannya kecil. Tuh. Selanjutnya ada suhu. Gimana ya contoh suhu? Nah di sini kan, oke, coba sama persamaan ini. Ini kalau kita lihat dari persamaan ini, tekanan berbanding apa sama suhunya? Ya, tekanan berbanding apa sama suhunya? Ada yang itu ya. Oh. Tekanan berbanding dengan apa? Dengan suhunya berbanding lurus. Berbanding lurus. Ya, kalau P per T, ini kalau T-nya pindah ruas, jadi P sama dengan T kan, kayak gitu kan. Matematis saja ini. Kalau T-nya pindah ruas, maka P sama dengan T kan, berbanding lurus. Jadi kalau suhunya panas, tekanannya akan semakin tinggi. Teman-teman tahu balon yang meledak jika suhunya panas di siang hari, selain faktor enggak, ya berarti itu kan karena siang hari suhunya kan panas kan, menyebabkan tekanan dalam balon ini
tinggi. Atom-atom atom-atom gasnya itu tereksitasi. Jadi lebih cepat dia tumbukan yang di dak dak dak, yang menyebabkan balonnya itu jadi gini proses fisiknya. Kita gambar sini ya. Ini kan ada balon. Balonnya gini banget. Balon. Ada balon. Nah, ini ada matahari. Nah, matahari warna kuning. Matahari. Nah, matahari ini kan dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik ya, yang membawa energi atau panas. Energi atau kalor. Dia kan memindahkan kalor secara radiasi ya. Matahari. Nah, ini sini. Nah, ini suhunya meningkat. Ini proses kedua dari proses fisik ini, dari proses fisik ini suhunya meningkat. Nah, di sini kan ada atom ya, ada atom-atom helium misalnya kalau balon tuh. Gas helium. Nah, atom-atom helium ini akan bereaksi kayak suhunya panas nih. Ayo kita makin cepat geraknya gitu kan misalnya gitu. Nah, karena makin cepat kita tahu kalau tumbukan itu sama dengan apa? Massa kali kecepatan. Nah, tumbukannya kan semakin besar. Dari tumbukan semakin besar, kita tahu kalau gaya kan tekanan itu kan ini ya, gaya per satuan luas. Hubungan gaya dengan tumbukan apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, teman-teman yang tahu hubungan gaya itu tumbukan dikali waktu. Kan gitu kan. Artinya apa? Tumbukan berbanding lurus dengan gaya. Berbanding lurus dengan gaya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, kan gitu. Jadi suhu berbanding lurus dengan tekanan. Dan jika tekanannya over power, balonnya meledak. Gitu. Balonnya tidak kuat untuk menahan tekanan itu. Seperti itu teman-teman, proses fisiknya. Kenapa saya jelaskan proses fisiknya? Kan ini fisika. Jadi kalau kita misalnya praktikum gitu pas kuliah gitu, saya ceritain aja ya. Nah, itu nanti di situ ada proses fisik di dalam pembahasan. Kita harus jelasin ini gimana kok bisa gitu kan. Dalam bentuk fisika gitu. Jadi matahari mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang dia dari gelombang ini, kan kita tahu kalau radiasi itu kan artinya perpindahan kalor tanpa perantara. Ternyata tidak semudah itu penjelasan dari radiasi. Wah, kemarin pas saya kelas termo itu gitu kata dosen saya. Kalau itu radiasi yang kita tahu cuma segitu kan, misalnya buat waktu SD SMP gitu. Padahal radiasi itu ternyata pengertiannya itu kalor merambat melalui energi yang ditransfer oleh gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik itu tidak butuh perantara untuk apa? Untuk merambat gitu kan. Gelombang elektromagnetik. Nah, di gelombang elektromagnetik kan ada energi. Kita tahu kalor itu apa? Energi internal. Dia sebaya dengan energi kita. Sejajaran lah. Nah, ya, selanjutnya next slide. Di sini, nah, dari kinetik gas nih yang tadi. Berapa asumsi tentang gas ideal? Yang pertama, gas terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak dan jarak misah antar molekul jauh lebih besar daripada ukuran molekulnya, tuh kan? Renggang gitu kan. Kalau jarak sama molekulnya hampir sama ukurannya, ya nanti jadi fluida, jadi liquid maksudnya, bukan fluida ya, liquid. Jadi liquid atau jadi padat nanti.
Terus di sini kedua, molekul-molekul yang memenuhi hukum gerak Newton. Molekul-molekulnya pasti memenuhi hukum gerak Newton, namanya juga ada geraknya kan. Nah, tetapi secara keseluruhan mereka bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Dia mempunyai kecepatan tetap, tidak mempunyai percepatan secara umum. Ketiga, molekul-molekul mengalami tumbukan sempurna satu sama lain dengan dinding wadahnya. Jadi E-nya tumbukan itu kan ada E ya, apa nih? Apa namanya? Lupa saya. Satu berarti. Kan tumbukan itu dikatakan sempurna atau tidak sempurna dari E-nya ya. Kalau tumbukan tidak sempurna itu kan nol. Tumbukan lenting sempurna satu dan ada yang diantaranya kan seperti itu. Selanjutnya gaya antar molekul dapat diabaikan kecuali sama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Ingat ada gaya antar molekul juga. Kalau kita masuk ke fisika kuantum itu atom ini mempengaruhi atom ini gitu secara tidak langsung. Walaupun tidak ada kayak kabelnya atau apanya kayak gitu. Selanjutnya ada gas yang dipertimbangkan adalah zat suatu zat tunggal. Sehingga semua molekul adalah identik. Ya, oksigen semua misalnya atau helium semua di balon misalnya. Kalau tidak tidak tunggal, kita nanti akan susah untuk menghitungnya kan. Ribet lagi itu nanti pakai integral turunan. Selanjutnya kita next. Ini apa? Ini formulasi tekanan gas dalam wadah. Jadi tekanan di sini kan ada disuruh gimana cara kita ngitung tekanan gas. Jika kita nggak tahu tekanan gas, kita bisa pakai teori ini, pakai formulasi ini. Jadi di sini kan lihat nih, ini massa partikel mempunyai kecepatan ke arah kanan. Ingat kecepatan itu apa? Vektor. Dia mempunyai besaran dan arah. Nah, karena dia ke arah kanan, dia akan tumbukan dengan dinding yang kanan. Terus dia bahkan balik lagi ke kiri kan, seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya di sini kan ada di sini ada apa nih? P. Itu ada data P. Oh, ini kayaknya salah. Nah, ini ada data P atau perubahan momentum, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, momentum yang akhir, momentum juga vektor, dia punya arah. Momentum yang akhir kan yang ini, yang ke kiri. Yang ke kiri nih. Ini momentum akhir. Nah, berarti arahnya negatif nih. Negatif. Dikurang momentum yang awal ke kanan. Arahnya positif. Ini kita tinjau sumbu X saja ya, teman-teman. Kita tinjau sumbu X-nya dulu terlebih dahulu. Nah, ini kan 3 dimensi ya, X, Y, Z. Tapi benar-benar CZ salah ya, harusnya gini X-nya sini ini Y. Kalau tiga sumbu gini harusnya gini, XZ-nya X-nya bawah kan IJK ya kalau vektor, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya, nah ini kan dikurang minus dikurang plus ya, jadi negatif 2 ini teman-teman udah bisa ya teman-teman. Negatif 2 M0 V ke X gitu, para X. Perubahan waktu. Setelah kita nyari perubahan momentum, kita cari perubahan waktu. Untuk nyari apa? Nyari gayanya. Kita kan mau cari tekanan ya. Tekanan itu apa? Gaya per satuan luas. Kan? Ya benar kan teman-teman? Nah, berarti kita harus cari gayanya dulu. Dengan cara cari perubahan momentum dan perubahan waktu. Perubahan waktu yaitu jarak per kecepatan. Jaraknya ini sebesar L, panjang sumbu X ini untuk kubusnya sebesar 2L. Ya L sebesar L karena dia bolak-balik jadi 2L ya teman-teman. Dia ke kanan terus ke kiri kan ketumbukan.
Nah, kecepatannya V1x. Nah, setelah dibagi seperti ini, duanya habis. Terus Vx-nya ini nggak habis. Karena kenapa? Kalau dia pindah, jadi dia sejajar sama V1x. Jadi kuadrat. Kita nggak bisa nyoret ini ya teman-teman, ini salah. Secara matematik salah. Oke, selanjutnya. Jadi seperti ini persamaannya. Ini apa? Ini gaya. Nah, ini luas, persatuan luas ini apa tekanan? Luas itu apa? L kuadrat. Ini kalau dalam kubus, misalnya wadahnya kubus. Oh ya, ini ya nih. Ini panjangnya, lebarnya, tingginya L semua. Kubus berarti kan semua sisi sama. Dan selanjutnya di sini, ini kenapa kita buat kubus? Karena buat memudahkan. Bayangin aja kalau lingkaran. Waduh, itu susah banget ngitungnya nanti. Jadi panjangnya kan berubah-ubah dia. Nah, ini kita buat kubus karena untuk memudahkan perhitungan dan merumuskan, mendapatkan rumus ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ini kan dibagi. Ini juga nggak bisa dicoret. Ini salah kalau dicoret. Soalnya nanti dia akan menjadi pangkat 3 nih kan, pangkat 3. Nah, ini tekanannya. Tekanan untuk di sumbu X. Nah, sedangkan dunia nyata yaitu 3 dimensi, pasti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Beda dengan ini 2 dimensi, sumbu X, sumbu Y doang. Nah, karena ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, nah di sini kita asumsikan bahwa kecepatan sumbu X, kecepatan sumbu Y, dan kecepatan sumbu Z rata-ratanya, kode rata-rata itu apa? N square. Apa ya namanya? Kalau akar rata-rata kuadrat itu root mean square. Ini apa yang namanya? Pokoknya gini. Semuanya gimana ini bacanya? Ini kan kuadrat dulu baru di rata-rata ya teman-teman. Misalnya ada Vx itu ada Vx1, Vx2, Vx3. Nah, ini harus di kuadrat dulu baru nanti di rata-rata. Di kuadrat ditambah dibagi 2 misalnya gitu kan. Beda dengan kuadrat beda dengan rata-rata di kuadrat. Misalnya gini. Nah, ini kurung di kuadrat. Ini beda ya teman-teman, secara statistika juga ini beda. Kuadrat di rata-rata sama rata-rata di kuadrat itu beda. Oke, selanjutnya ini berarti penjumlahannya kuadrat-kuadrat dulu baru di rata-rata seperti ini. Nah, ini kita anggap semuanya sama, X, Y, Z. Berarti V-nya itu ya tinggal dijumlahin. Jadi 3 Vx kuadrat akar, apa namanya, akar di rata-rata. Berarti ininya Vx ini adalah sepertiga V kuadrat rata-rata. Nah, ya udah kita substitusi ke sini. Tinggal substitusi ini Vx ini substitusi ke sini. Nah, nanti jadi persamaannya seperti ini. Ini N per volume apa? Ini kan ada L3 ya. L3 ini volume. Nah, N itu Newton per volume. Ya, Newton per volume. Oke, N itu Newton per volume. Mana teman-teman? Ada pertanyaan nggak sini? Oh, kayaknya bukan. N ini bukan volume deh. N ini bukan besaran fisik kayaknya. Dia N itu mau banyak partikelnya. Karena tadi itu kita pantau dari satu partikel aja. Ini N ini banyak partikelnya. Jumlah partikel itu kan mol dikali bilangan Avogadro ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pusing apa teman-teman? Ini untuk cari tekanannya aja. Nanti di teori kinetik gas itu ada kecepatan, ada energi. Terus ada persamaan gas ideal. Itu aja sih teman-teman. Terus lanjut itu nanti kita bakal masuk gelombang. Kelas-kelas itu bakal masuk gelombang tapi Raffian ya, malah dia masuk ke optik, harusnya gelombang
suara dulu gambar. Teman-teman ada pertanyaan tidak? Oke, fresh your mind. Relax, jangan next slide lagi nih, nanti bakal lebih pusing lagi. Ya, kita sampai slide ke-9. Ini nggak ada lagi sih. Oke, coba ya kita buat pertanyaan seperti ini. Coba nanti teman-teman pikirkan hubungan kita bernapas dengan fisika. Nanti kita bakal bahas minggu depan, insya Allah. Teman-teman pikirkan hubungan kita bernapas, misalnya lewat pernapasan dada, dengan fisika. Teman-teman kalau kelas 11 masih ada pelajar pernapasan. Kayaknya teman-teman cepet sih ini. Masih ada masuk pernapasan ya kelas 10 juga. Nggak tahu juga nih kelas 10 cepet banget pernapasan. Nah itu teman-teman tadi coba itu secara fisiknya gimana sih kita bernapas gitu, apa hubungannya gitu. Kan kita tahu kalau teman-teman ada kelas 11 biologinya tuh kita tahu kalau bernapas itu kita tidak kayak nyedot udaranya gitu, enggak kayak gitu. Ternyata udaranya yang masuk ke paru-paru kita, udaranya yang mengalir ke paru-paru kita, bukan kita yang nyedot kayak gitu, bukan, tapi udaranya yang ngalir ke paru-paru kita. Itu kenapa? Coba teman-teman cari tahu ya teman-teman. Ini udah waktunya 5 menit lagi. Oke, saya akhiri aja. Semoga bermanfaat teman-teman.